kepandaiannya Abdurrahman bin Auf di dalam menjaga kerukunan para sahabat untuk kepentingan kelangsungan syiar Islam adalah dia mendekati Ali bin Abu Thalib dan dia menyatakan bahwa kau adalah sahabat Rasulullah yang sangat pandai dan sangat cerdik dan tidak ada yang menandingi kamu. Dan aku yakin apabila kau terpilih pun kau akan mampu menjalankannya. Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan. Kemudian dia juga mengatakan hal yang sama. Aku tahu kau adalah sahabat Rasulullah pilihan dan kau mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian dengan ini pula aku membaiat Utsman kau sebagai khalifah Rasyidin sebagai pengganti Umar. Maka setelah peristiwa itu Ali pun nurut dan mengikuti membaiat Utsman. Maka jadilah Utsman sebagai khalifah pengganti Umar dengan tanpa cekcok, tanpa perdebatan dan tanpa pertumpahan darah. Keren. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Nabi yang termasuk yang terdekat. Tapi suatu saat dia berselisih, bahkan hampir bertikai dengan sahabat yang lain, Khalid bin Walid. Apa Rasulullah bilang? Rasulullah membela yang mana? Padahal dua-duanya kesayangannya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita dari Eko Papa Channel akan berkisah tentang sahabat Rasul, yaitu Abdurrahman bin Auf. Dia adalah salah satu sahabat yang termasuk disebut sebagai as-sabiqul wal awwalin, yaitu sahabat yang pertama-tama masuk agama Islam, yang ikut membesarkan Islam, yang ikut membantu membackup Rasulullah di saat-saat beliau sedang dikucilkan oleh kaum Quraisy. Istimewanya sahabat ini masuk dalam hitungan antara 1 sampai 8 awal-awal sahabat, dan juga dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang namanya dijamin masuk surga. Tentunya datang begitu saja, pastinya dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan dan keikhlasan bagaimana dia patuh dan mengikuti ajaran risalah Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Awal-awal dari dakwah Rasul tentunya sering diceritakan dalam berbagai risalah-risalah sejarah, riwayat-riwayat sejarah bahwa kaum muslimin dikejar-kejar, dikucilkan, bahkan diancam dan bahkan diolok-olok serta dicemooh, dan tentunya tidak sedikit yang dipukul atau dipersulit kehidupan perekonomiannya. Dia awal-awalnya termasuk sahabat yang mengikuti dakwah Rasulullah di rumah sahabat Arkam bin Abi Arkam yang di rumahnya dekat Ka'bah. Di situ dakwahnya masih sembunyi-sembunyi. Namun dari waktu ke waktu akhirnya bertambah dan semakin diketahui oleh masyarakat Quraisy, sehingga secara terang-terangan mereka dikejar-kejar dan dikucilkan dan dipersekusi, dipersulit kehidupannya. Akhirnya Rasulullah memberikan perintah agar mengungsi dan berhijrah ke Habasah. Habasah ini adalah kalau sekarang di negara Ethiopia, yaitu di ujung timur utara benua Afrika dengan cara menyeberang Laut Merah. Suatu perjuangan yang sulit, namun itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dan dia termasuk juga sahabat yang awal-awal ikut hijrah ke Mekah, manakala setelah Rasulullah berhasil berhijrah ke Mekah, dan adalah sebuah keteladanan atau kepiawaian dan kecerdikan Rasulullah manakala berbondong-bondong sahabat muhajirin datang ke Madinah untuk mengikuti Rasulullah, di mana Rasulullah mulai mempertautkan dari sahabat muhajir
Muhajirin dengan sahabat Ansor, masing-masing dipersaudarakan. Dan Abdurrahman bin Auf ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Radi. Jadi waktu itu Sa'ad kemudian menawarkan, sahabatku, aku punya beberapa istri, aku punya banyak harta, ambillah sebagian dari hartaku yang kau sukai dan pilihlah istriku yang kau sukai, aku akan menceraikannya. Itu adalah tawaran dari Sa'ad. Namun Abdurrahman bin Auf dengan halusnya menolak tawaran itu, dan justru dia hanya meminta, tunjukkanlah aku di mana pasar. Nah, di sini adalah memang keahliannya Abdurrahman bin Auf di dalam berdagang. Tidak lama berselang, hanya beberapa hari, beberapa minggu, dia telah berdagang dan dia ahli di bidang perdagangan keju dan gandum dan susu dan bahan-bahan makanan lainnya yang pokok pada waktu itu, dan dia cepat memperoleh harta di situ. Dan dari hasilnya itu akhirnya dia bisa mempersunting seorang wanita Ansor, dan berlanjutlah kehidupan Abdurrahman bin Auf di kota Madinah, selalu mendampingi Rasulullah dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang aktif mengikuti perang-perang yang dijalankan oleh kaum Islam, dari mulai perang Tabuk, perang Uhud, dan beberapa perang yang lain, termasuk Fatu Makkah, yaitu perang penaklukan kota Makkah yang dilakukan oleh pasukan Rasulullah. Jadi di sini perannya Abdurrahman bin Auf sangat sentral. Satu peristiwa yang sangat menarik bahwa setelah Rasulullah meninggal, maka yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar, dan setelah Abu Bakar meninggal, penggantinya adalah Umar bin Khattab. Pada saat Umar bin Khattab menghadapi sakaratul maut karena oleh pengkhianat Islam, dalam saat-saat menunggu kematiannya, Umar bin Khattab sempat mengumpulkan sahabat-sahabat terdekatnya, yang berarti juga sahabat-sahabat yang loro-lopo ikut susah payah bersama Rasulullah waktu Rasulullah masih hidup. Mereka antara lain Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang lagi. Nah, mereka itu yang mempunyai terah nominasi untuk menggantikan Umar bin Khattab. Maka satu persatu, satu sama lain saling membaiat temannya, satu melawan satu, satu melawan satu, satu melawan satu. Dari 8 orang menjadi 4, kemudian dari 4 menjadi 3. Yang terakhir 3 adalah Utsman, Ali, dan Abdurrahman bin Auf. Kepandaiannya Abdurrahman bin Auf di dalam menjaga kerukunan para sahabat untuk kepentingan kelangsungan syiar Islam adalah dia mendekati Ali bin Abu Thalib, dan dia menyatakan bahwa kau adalah sahabat Rasulullah yang sangat pandai dan sangat cerdik, dan tidak ada yang menandingi kamu, dan aku yakin apabila kau terpilih pun kau akan mampu menjalankannya. Kemudian dia mendatangi Utsman bin Affan, kemudian dia juga mengatakan hal yang sama. Aku tahu kau adalah sahabat Rasulullah pilihan, dan kau mempunyai banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kemudian dengan ini pula aku membaiat Utsman, kau sebagai khalifah Rasyidin, sebagai pengganti Umar. Maka setelah peristiwa itu, Ali pun nurut dan mengikuti membaiat Utsman. Maka jadilah Utsman sebagai khalifah pengganti Umar dengan tanpa cekcok, tanpa perdebatan, dan tanpa pertumpahan darah. Keren, ini adalah bagian keteladanan yang tidak ada di zaman sekarang. Apabila zaman sekarang, jangankan masuk nominasi, yang tidak masuk nominasi pun pasti ingin rojol-rojol, ingin mencari siasat, mencari muslihat
mencari strategi untuk menjadi nominasi dan juga untuk mencurangi sistem yang ada. Yang penting jadi pimpinan. Itulah era sekarang. Namun era waktu itu, bahwa yang mempunyai nominasi ada 8, kemudian yang 4 membayar temannya yang lain sehingga tinggal 4, kemudian menjadi tinggal 3, dan tinggal 3 adalah Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Ali. Namun Abdurrahman bin Auf dengan cerdik, dengan luasnya, dengan pandainya melunakkan hati Ali, dan terakhir dia membaiat Utsman, dan berikutnya Ali pun lunak dan ikut membaiat, dan artinya menunjuk Utsman sebagai pemimpin mereka. Keren. Ini adalah satu keteladanan kepemimpinan yang sudah tidak ada di sini. Mudah-mudahan riwayat dan hikayat ini bisa menginspirasi kawan-kawan atau siapapun yang terlibat dalam dunia perpolitikan, dunia pemerintahan, dan lain sebagainya. Jangankan nominasi, jangankan tidak mau nominasi, bahkan yang dari antah berantah pun, bahkan tidak punya apa-apa, potensi apapun, kalau ada caranya untuk menyogok, kalau ada caranya untuk menyuap, semuanya akan dilakukan untuk memperoleh jabatan yang diinginkan. Ini adalah era sekarang, era yang sudah sangat rusak, dan ini sebaiknya harus ada keteladanan baru, menjalani kehidupan masa tuanya dengan tentram, dan sebagaimana biasa dia mendapat julukan orang yang kaya tetapi sangat patuh. Jadi orang yang kaya tetapi zuhud, tidak memanfaatkan kekayaannya untuk hidup bermewah-mewahan, tapi lebih banyak yang disumbangkan, yang diinfakkan daripada yang dinikmati sendiri. Demikian riwayat Abdurrahman bin Auf. Mungkin ada keteladanan lain lagi yang tidak sempat teruraikan dalam video pendek ini. Insya Allah lain kali kita akan kaji ulang apabila kita ketemu riwayat-riwayat lainnya, termasuk riwayat sahabat lainnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share, dan juga bikin komen. Apa komen Anda mengenai kisah ini?